Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini bersama Kak Vera dan Kak Acil. kita bersama-sama beribadah di Galeri Bible Kids. Yeay! Wah, betul Kak Vera. Aku udah nggak sabar untuk siap diberkati sama firman Tuhan di ibadah sore hari ini. Yuk Kak Vera, kita berdoa. Kak Vera pimpin dalam doa. Oke, kita berdoa. Adik-adik yang di rumah lipat tangan, tutup mata. Gak boleh ganggu teman-temannya. Kita sungguh-sungguh berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan. Penyertaan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai sekarang. Tuhan, kami bersyukur ada kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan berkati ibadah kami siap memuji Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap berdoa bersama-sama dan menghafalkan ayat hafalan. Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh datang beribadah sekolah minggu, supaya kami diberkati dan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Vera, tahu nggak? Tadi aku jengkel sekali sama teman-teman. Karena teman-teman yang lain tuh jahil semua sama aku Kak Vera. Jadi sampai-sampai aku keluarin kata-kata yang kotor, kata-kata yang nggak baik Kak Vera. Astaga, tadi Kak Acil marah-marah. Iya Kak Vera. Aduh, anak Tuhan gak boleh seperti itu loh Kak Acil. Oh gitu ya Kak Vera. Kenapa Kak Vera? Karena Tuhan menciptakan mulut kita untuk memuji Tuhan, bukan untuk mengeluarkan kata-kata yang marah, yang kotor, yang jahat. Tetapi Tuhan mau supaya kita memakai mulut kita untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada semua orang. Seperti pujian, "Hei kawan, dengarlah." Yuk adik-adik yang di rumah, semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Hei kawan, dengarlah. Hei kawan, dengarlah, dengarlah. Hei kawan, dengarlah, dengarlah. Saya dikasihi, kamu dikasihi, kita semua dikasihi Tuhan. Ayo kita bersuka cita karena kasih-Nya pada kita. Ayo kita bersuka cita karena kasih-Nya pada kita semua. Tepuk tangan, teriakan haleluya, tepuk tangan, teriakan amin, tepuk tangan, teriakan haleluya, tepuk tangan, bersukacitalah. Hei kawan, dengarlah, dengarlah. Hei kawan, dengarlah, dengarlah. Saya dikasihi, kamu dikasihi, kita semua dikasihi Tuhan. Ayo kita bersukacita karena kasih-Nya pada kita. Ayo kita bersukacita karena kasih-Nya pada kita semua. Tepuk tangan, teriakan haleluya, tepuk tangan, teriakan amin, tepuk tangan, teriakan haleluya, tepuk tangan, bersukacitalah. Ayo kita bersukacita karena kasih-Nya pada kita. Ayo kita bersukacita karena kasih-Nya pada kita semua. Tepuk tangan, teriakan haleluya, tepuk tangan, teriakan amin, tepuk tangan, teriakan haleluya, tepuk tangan, bersukacitalah. Tepuk tangan, bersukacitalah. Tepuk tangan, bersukacitalah. Nah Kak Acil, jadi kita harus pakai mulut kita untuk menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Sehingga yang mendengarnya semua bersukacita dan terberkati. Oh gitu ya Kak Ver. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus menjadi berkat dari perkataan kita. Betul Kak Acil. Yuk kita semua bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji Tuhan, kita mau pujikan. Kitalah anak Tuhan.
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk menolong kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Supaya kita menjadi anak Tuhan yang baik. Kita sama-sama nyanyi lagu Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya? Wah, tadi kita telah memuji Tuhan bersama. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Elis mau ajak kita berdoa untuk terlebih dahulu. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kak Elis pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan masih mempersatukan kami, mengumpulkan kami untuk beribadah bersama-sama di Galeri Bible Kids. Tuhan Yesus, sore hari ini kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap hati pikiran kami, biar kami boleh fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang di rumah, coba deh lihat gambar yang ada di belakang Kak Elis. Nah semua adik-adik yang di rumah pasti tahu kan itu gambar apa? Benar sekali, itu adalah gambar mulut. Nah adik-adik coba semuanya Kak Elis ajak pegang mulutnya. Coba diraba-raba mulutnya. Apa aja yang ada dalam mulut kita? Pastinya ada bibir, ada gigi, ada gusi, dan
pastinya ada lidah. Nah, sore hari ini Kak Elis mau bahas tentang lidah. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak fungsi dari lidah itu apa? Nah, fungsi dari lidah itu membantu kita untuk mengecap rasa. Jadi jika adik-adik merasakan rasa manis, asin, pahit, atau asam, itu adalah cara kerjanya lidah. Nah, fungsi yang kedua dari lidah itu juga adalah membantu kita untuk menelan makanan. Ketika kita kunyah makanan kita, nah lidah berfungsi juga untuk membantu kita menelan makanan. Dan satu lagi, lidah itu juga dapat membantu kita dalam berkomunikasi. Maksudnya adalah ketika kita berkata-kata, lidahlah yang membantu kita sehingga kita dapat berkata-kata dengan baik. Nah, adik-adik yang di rumah, lidah itu merupakan bagian yang terkecil dan ia tidak bertulang. Tapi meskipun begitu, lidah yang ada dalam mulut kita ini punya pengaruh yang sangat besar. Sebab lidah itu dapat dikatakan seperti api. Maksudnya apa Kak Elis seperti api? Nah, coba adik-adik bayangin api yang kecil ketika kita nyalakan. Nah, api kecil itu ketika kita bawa ke hutan, kita bakar di hutan, itu dapat membuat hutan yang sangat luas itu terbakar. Jadi dari api yang kecil itu dapat menjadi api yang sangat besar. Begitu juga lah dengan lidah. Ketika kita mengatakan satu hal, sesuatu, setiap perkataan itu bisa berdampak buruk, dapat berpengaruh pada setiap orang-orang yang mendengarkan setiap hal yang kita katakan. Nah, ada dua hal pengaruh dari lidah, yaitu ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif. Nah, pengaruh positifnya itu ketika kita mengatakan kata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, berkat di sini itu bukan berupa uang atau makanan ya adik-adik, tapi berkat di sini itu adalah kata-kata yang membuat orang senang, sukacita, dan bahkan merasakan damai sejahtera. Bahkan ketika kita berkata-kata, orang pun senang, sehingga mereka juga terberkati dari diri kita. Itu pengaruh positif dari lidah. Nah, yang kedua itu adalah pengaruh negatifnya. Nah, pengaruh negatifnya itu adalah ketika kita dalam mengeluarkan kata-kata, itu adalah ungkapan dari hati kita. Nah, setiap perkataan yang kita katakan terkadang itu bisa menimbulkan masalah besar antar satu sama lain. Maksudnya gimana Kak Elis? Terkadang kita secara sadar tidak sadar, kita sering mengatakan hal-hal yang tidak baik untuk didengar oleh orang lain. Hal-hal yang menyakiti perasaan teman-teman kita. Hal-hal yang membuat teman-teman kita marah sama kita. Nah, untuk itu perlu diperhatikan ketika kita menggunakan lidah kita harus gunakan dengan baik-baik. Nah, berbicara mengenai lidah, Kak Elis mengajak kita untuk membacakan firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu dari Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Nah, adik-adik pasti sudah mempersiapkan Alkitabnya bukan? Nah, untuk adik-adik yang di rumah yang belum dapat membaca, yuk ajak mama, papa, bahkan siapapun yang ada di dekat kita untuk menolong kita, membantu kita untuk membukakan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Ya, kita baca bersama-sama firman Tuhan kita dari Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Kak Elis akan membacakannya bagi kita semua. Adik-adik yang di rumah, perhatikan setiap firman Tuhan yang Kak Elis bacakan, oke? Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan Allah menurut rupa Allah. Ayat yang ke-10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Nah, Kak Elis punya satu cerita di mana ada dua orang anak yang selalu bermain bersama-sama, yang mereka kemana-mana bersama-sama, mereka teman akrab lah pokoknya. Tapi ada satu waktu di mana mereka pergi beribadah bersama-sama. Nah, ketika mereka sudah beribadah bersama-sama, ketika mereka jalan,
Dua anak ini namanya Lala dan Lili. Nah, ketika mereka sudah bersama-sama, mereka berjalan mau menuju gereja. Lala ini terkagum melihat penampilan Lili yang sangat cantik pada hari itu. Jadi Lala ini memuji Lili dengan mengatakan bahwa, "Wah Lili, kamu hari ini sangat cantik sekali. Kamu pas dengan baju yang kamu gunakan." Nah, akhirnya Lili itu merasa senang satu hari itu. Dia merasa sukacita dalam menjalani aktivitas yang dia jalankan. Tapi adik-adik yang di rumah tahu, ketika pulang ibadah, nah mamanya Lili datang. Mamanya Lili datang untuk mengajak Lili untuk pulang. Tapi ketika Lala melihat mamanya Lili ini sangat jelek, bisa dikatakan jelek, sehingga Lala langsung mengatakan sama Lili, Lili, sini. Kamu sangat cantik, tapi kenapa mama kamu sangat jelek? Seperti itu. Akhirnya apa adik-adik? Lili ini merasa sakit hati, dia marah, dia kesal sama temannya Lala. Karena dengan mendengar perkataan dari temannya Lala, akhirnya mereka tidak berteman lagi, mereka bermusuhan dan mereka sudah tidak bersama-sama lagi. Nah, itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi. Dikatakan bahwa dengan lidah manusia memuji nama Tuhan. Nah, tetapi terkadang mulut yang kita gunakan untuk memuji nama Tuhan ini sering sekali kita gunakan untuk mengeluarkan hal-hal yang perkataan yang tidak baiklah untuk didengar. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, pastinya bersama dengan Kak Vera. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Tetapi dengan lidah yang satu, kita sering mengatakan kutuk bagi manusia. Nah, ketika tadi Lala melihat mamanya Lili ini, dia menghina mamanya Lili ini. Dia menghina dia menghina manusia yang diciptakan Allah dengan segitu baik. Kita ingat Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa Tuhan Allah itu menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa adik-adik yang di rumah? Setiap manusia itu diciptakan sangat amat baik dan istimewa dan berharga di mata Allah. Sehingga manusia tidak layak untuk membeda-bedakan semuanya. Nah, tapi terkadang mulut kita, perkataan-perkataan kita masih sering dalam kehidupan kita sehari-hari mengatakan hal-hal yang demikian adik-adik. Nah, Tuhan ingin agar semua yang Tuhan berikan pada kita, Tuhan menciptakan kita mata, tangan, kaki, bahkan semuanya kita gunakan itu untuk hal-hal yang baik, termasuk mulut kita. Nah, dan ayat yang 10 juga mengatakan bahwa dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Artinya apa adik-adik? Dalam ayat yang artinya dalam satu lidah ini yang ada dalam mulut kita ini, kita bisa mengatakan kutuk dan berkat. Kutuk dan berkat. Kutuk itu apa Kak Elis? Nah, kutuk itu adalah ucapan-ucapan yang kasar, yang begitu buruk. Makian, kita sering memaki teman kita, menghina teman kita, bahkan perkataan-perkataan kotor yang sering keluar dari mulut kita. Juga kutuk itu dikatakan sumpah serapah. Sumpah serapah artinya sebuah perkataan yang mengharapkan supaya hal buruk terjadi kepada orang lain. Sangat banyak dampak ketika kita mengeluarkan kata kutuk dari perkataan kita, dari mulut kita ini. Dampak dari perkataan kutuk yang kita keluarkan dari mulut kita itu adalah orang lain bisa merasakan sakit hati, marah, kesal, dan bahkan bisa mematahkan semangat orang lain ketika beraktivitas. Nah, terus dikatakan juga mengatakan berkat. Nah, berkat itu apa? Tadi di awal Kak El sudah menyinggung, berkat dalam firman Tuhan di sini itu bukan makanan atau uang. Tapi berkat di sini itu adalah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, perkataan yang memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi orang lain. Nah, ketika kita sering memperkatakan perkataan baik, maka dampaknya adalah dampak yang baik juga. Seperti orang lain akan merasa sukacita, merasa senang, merasa semangat, dan pastinya yang paling penting orang lain dapat merasakan kasih Tuhan Yesus dalam setiap perkataan yang keluar dari kita, yang keluar dari mulut kita. Ketika kita berkata-kata pun orang lain bisa terberkati. Nah, ketika kita adik-adik di rumah masih kecil nih,
belum dapat menjadi berkat. Tapi ketika adik-adik yang di rumah mengeluarkan selalu setiap harinya perkataan yang baik, kita juga sudah dapat menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, sadar tidak sadar, sering sekali kita seperti firman Tuhan yang telah kita bacakan pada sore hari ini. Di mana setiap hari minggunya kita pergi ke gereja untuk sekolah minggu pastinya. Tapi di sana kita akan memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita, kita dengarkan firman Tuhan tiap harinya. Tapi setelah pulang dari sekolah minggu, ada sebagian orang yang ketika baru pulang dari sekolah minggu, ada temannya yang mengganggu dia. Maka apa yang dia lakukan? Ia marah sehingga ia mengeluarkan perkataan kotor. Padahal baru saja ia memuji nama Tuhan, baru saja ia memuliakan nama Tuhan dengan mulut dia. Dengan mulut yang sama itu juga dia mengeluarkan kata-kata yang kotor. Nah, perlu untuk diingat adik-adik, memuji Tuhan di sini tuh bukan hanya untuk menyanyikan puji-pujian sama Tuhan, tapi setiap perkataan yang kita keluarkan dalam mengapresiasikan teman-teman kita juga itu sudah mengatakan memuji nama Tuhan, menghargai apa yang Tuhan berikan. Nah, seperti yang sudah Kak Elis jelaskan tadi di ayat yang ke-9 bahwa ketika mengutuk orang lain artinya kita sedang menghina ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu sangat baik dan pastinya semua anggota tubuh yang Tuhan ciptakan untuk bagi kita ini, Tuhan ingin agar itu dipergunakan untuk tujuan yang baik, untuk memuliakan nama Tuhan. Salah satunya adalah mulut kita. Kenapa mulut kita? Karena Kak Elis tadi sudah bilang, mulut ini mempunyai pengaruh yang sangat besar, baik itu dalam hal negatif maupun dalam hal positif. Setiap perkataan itu akan mempengaruhi setiap orang-orang yang mendengarkan kita. Nah, ketika kita selalu mengucapkan berkat dalam perkataan kita, berkat tadi dikatakan adalah perkataan yang mendatangkan sukacita. Nah, ketika kita setiap harinya mengeluarkan perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain, kita dapat menyenangkan orang lain dan memberikan sukacita bagi orang lain. Oleh sebab itu, Tuhan tidak mau kita menodai mulut kita ini untuk mempergunakannya dengan berkata-kata yang buruk. Tuhan mau agar kita setiap harinya mengucapkan kata-kata yang membawa berkat, kata-kata yang menyenangkan orang lain, dan bukan kata-kata kotor yang tidak dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kata-kata kotor seperti sering mengejek teman kita, menghina teman kita, bahkan hal-hal yang membuat orang lain sedih dan merasa kecewa dengan setiap perkataan yang kita keluarkan. Tuhan Yesus itu mau agar kita mulai dari mulut kita untuk setiap harinya menjadikan kita berkat bagi orang lain. Tuhan menciptakan mulut kita ini untuk tujuan yang baik. Maka lakukanlah apa yang menjadi tujuan Tuhan dan yang pastinya biarkanlah mulut kita ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan selalu. Nah, adik-adik yang di rumah, untuk sore hari ini Kak Elis mau mengajak adik-adik yang di rumah untuk sungguh-sungguh sadar akan setiap hal yang telah kita katakan kepada teman-teman kita. Mungkin kita pernah menyakiti perasaan teman-teman kita berkat dari setiap kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita. Mari ketika kita sadar akan kesalahan kita, ketika kita tahu kesalahan kita, mari Kak Elis ajak semuanya untuk minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun atas setiap dosa dan perkataan yang kita lakukan agar kita setiap harinya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terus mari kita menggunakan mulut kita ini hanya untuk tujuan yang baik, yaitu mengeluarkan kata-kata yang menjadi berkat, bukan kutuk bagi orang lain. Tuhan menciptakan mulut kita untuk tujuan yang baik, bukan untuk dimain-mainkan. Maka dari itu, renungkanlah setiap firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan lakukanlah perintahnya ini setiap harinya. Oke adik-adik yang di rumah, Kak Elis mau untuk adik-adik yang di rumah mengingat setiap firman Tuhan, setiap hal yang telah Kak Elis sampaikan pada sore hari ini. Sekian firman Tuhan yang Kak Elis bisa sampaikan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur punya Allah yang begitu hebat, begitu baik bagi kami.
Tuhan menciptakan kami sempurna dan sangat istimewa. Tuhan, kami rindu untuk setiap hal yang Tuhan berikan bagi kami gunakan untuk tujuan yang baik selalu Tuhan, termasuk mulut kami. Biarkan kami Tuhan Yesus dapat menjadi berkat bagi setiap orang-orang di sekitar kami. Biarkan kami Tuhan Yesus dalam setiap perkataan kami, Tuhan tolong Tuhan urapi selalu, agar kami selalu memperkatakan perkataan yang menjadi berkat, bukan kutuk bagi sesama kami, bahkan bagi teman-teman kami. Ampuni kami Tuhan jika sampai saat ini pun kami masih sering melanggar perintah Tuhan ini. Ampuni kami jika kami pernah menyakiti perasaan teman-teman kami atas setiap kata-kata yang telah kami lakukan. Ampuni kami Tuhan atas setiap hal yang telah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mempergunakan hidup kami ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh kami ingat bersama-sama, bahkan kami lakukan setiap harinya. Terima kasih Bapak, terima kasih telah memberkati firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik yang di rumah, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk menghafalkan ayat hafalan kita pada sore hari ini. Yang terambil dari Yakobus pasal yang ketiga ayat 9. Sekali lagi, Yakobus pasal yang ketiga ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Sekali lagi ya adik-adik, Yakobus pasal yang ketiga ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan menaikkan setiap doa kita. Mari kita berdoa, kakak akan pimpin kita dalam doa. Kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tadi kami telah mendengarkan juga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Elis. Tuhan berkati kami semua anak-anak-Mu sehingga lewat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, renungkan bersama-sama, itu yang akan menolong kami dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati kami sehingga lewat perkataan, ucapan kami, lewat mulut kami ini, kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing. Tuhan memberkati orang tua kami dalam tugas dan tanggung jawab, pekerjaan, dalam usaha mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dapat menjaga kami dengan baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk adik-adik dalam studi mereka, baik yang sudah sekolah ataupun belum. Tuhan juga akan selalu menolong mereka dalam tugas dan tanggung jawab sebagai siswa-siswi. Tuhan Yesus, kami berdoa dalam mereka mengerjakan tugas tanggung jawab, pekerjaan, dalam PR dari guru-guru, Tuhan yang akan menolong, berikan mereka hikmat ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa sore hari ini buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus berkati pemimpin-pemimpin yang ada, dari pemimpin tertinggi sampai pada jajarannya. Tuhan Yesus berkati sehingga mereka diberikan hikmat dari Tuhan. Mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini dengan baik sehingga kami yang dipimpin, kami akan tetap taat dan kami boleh hidup damai dan sejahtera. Bapa di sorga, ampuni salah dan dosa kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam campur tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kak Acil, sudah dengar firman Tuhannya kan? Sudah Kak Vera. Wah, Kak Acil sangat diberkati sekali Kak Vera. Dan berjanji untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan memberkati teman-teman yang lain. Wah, bagus
sekali Kak Acil. Adik-adik yang di rumah juga harus berjanji ya sama Tuhan untuk tidak berkata-kata kotor lagi. Dan juga memakai mulut kita untuk memuji Tuhan dan memberkati orang lain. Jadi Kak Acil dan juga adik-adik yang di rumah, kita harus hati-hati menggunakan mulut kita. Yuk semuanya bangkit berdiri lagi, kita mau memuji Tuhan. Kita pujikan, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Wah, Kak Acil dan juga adik-adik semuanya, kita bersyukur ya. Puji Tuhan hari ini kita diberkati sekali, Kak Vera juga diberkati. Nah, hari ini kita mau belajar untuk mengucapkan berkat melalui mulut kita. Nah, tapi Kak Acil, ternyata ini udah jamnya. Kita harus selesai. Tapi nggak boleh sedih ya, karena minggu depan kita akan beribadah kembali bersama-sama di Galeri Bible Kids. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada sore hari ini, Kak Acil akan pimpin kita di dalam doa. Adik-adik yang di rumah, kita berdoa bersama-sama ya. Mari lipat tangan, tutup mata semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami bersyukur dan kami juga bersyukur untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan tolong kami supaya kami melakukan firman Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami mengucapkan kata-kata berkat kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan di Galeri Bible Kids. Setiap hari Minggu pukul 4 sore. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Hei kawan dengarlah, dengarlah. Hei kawan dengarlah, dengarlah. Saya dikasihi, kamu dikasihi, kita semua dikasihi Tuhan. Ayo kita bersuka cita, karena kasih-Nya pada kita. Ayo kita bersuka cita, karena kasih-Nya pada kita semua. Tepuk tangan, teriakan haleluya, tepuk tangan, teriakan amin, tepuk tangan, teriakan haleluya, tepuk tangan, bersukacitalah. Hei kawan dengarlah, dengarlah.